Suku Rohingya adalah kelompok etnis Muslim yang mayoritas berasal dari negara bagian Rakhine, Myanmar. Mereka telah lama mengalami diskriminasi dan tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, yang menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Akibatnya, mereka menghadapi berbagai bentuk penindasan, termasuk pembatasan hak kewarganegaraan, pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan bergerak. Karena konflik dan kekerasan yang terjadi, banyak Rohingya melarikan diri ke negara lain seperti Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara sebagai pengungsi. Krisis kemanusiaan yang dialami Rohingya telah menjadi perhatian global dan menimbulkan berbagai reaksi dari komunitas internasional. Kehidupan sehari-hari suku Rohingya sangat bergantung pada tempat mereka tinggal. Mereka hidup dalam kondisi serba terbatas. Banyak yang tinggal di kamp-kamp pengungsian atau desa-desa dengan akses terbatas ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani, berdagang kecil-kecilan, atau bekerja sebagai buruh. Gerak mereka sangat dibatasi oleh pemerintah, sehingga sulit mencari penghidupan yang layak. Mereka tinggal di kamp-kamp dengan fasilitas minim. Sebagian besar bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk makanan, air, dan kebutuhan dasar lainnya. Anak-anak memiliki akses terbatas ke pendidikan formal, dan orang dewasa kesulitan mendapatkan pekerjaan karena status hukum mereka yang tidak jelas. Secara sosial, Rohingya masih mempertahankan budaya dan tradisi mereka, termasuk bahasa Rohingya, adat pernikahan, serta praktik keagamaan Islam yang kuat. Namun, kehidupan mereka terus dihantui ketidakpastian dan keterbatasan hak asasi. Watak dan karakter suku Rohingya umumnya terbentuk dari pengalaman hidup mereka yang penuh tantangan. Menghadapi diskriminasi dan pengusiran selama bertahun-tahun, mereka tetap bertahan dan berusaha mencari kehidupan yang lebih baik di berbagai tempat. Mayoritas Rohingya adalah Muslim yang taat, dengan kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mereka memiliki ikatan sosial yang kuat, sering membantu satu sama lain dalam menghadapi kesulitan. Meskipun sering mengalami keterbatasan ekonomi, mereka tetap berusaha mencari nafkah melalui bertani, berdagang kecil-kecilan, atau bekerja sebagai buruh. Dalam interaksi sosial, mereka dikenal sebagai masyarakat yang sopan, sederhana, dan menjunjung tinggi nilai keluarga. Namun, karena tekanan yang mereka alami, banyak juga yang mengalami trauma dan kehilangan harapan, terutama di pengungsian. Suku Rohingya di kamp-kamp pengungsian di berbagai negara sering menghadapi pengusiran karena beberapa alasan utama. Kamp pengungsian di negara seperti Bangladesh sudah penuh sesak, sementara sumber daya terbatas, sehingga pemerintah ingin membatasi jumlah pengungsi. Beberapa kamp mengalami peningkatan kejahitan, termasuk perdagangan jajanan apem hangat dan narkoba yang membuat pemerintah setempat mengambil tindakan keras. Di beberapa tempat, keberadaan pengungsi Rohingya memicu ketegangan dengan masyarakat setempat karena persaingan dalam mencari pekerjaan atau mendapatkan bantuan. Sebagian besar Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan atau izin tinggal yang sah, sehingga mereka dianggap sebagai imigran ilegal. Beberapa negara, seperti Bangladesh dan Malaysia, ingin mengembalikan Rohingya ke Myanmar atau mencari negara ketiga untuk menampung mereka. Meskipun mereka diusir dari kamp-kamp, banyak yang tetap bertahan dalam kondisi sulit karena tidak memiliki tempat tujuan lain. Wanita Rohingya di Myanmar mengalami kekerasan unclup-unclup secara paksa yang sistematis, terutama selama operasi militer yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar. Banyak laporan dari korban dan organisasi HAM menyebutkan bahwa wanita Rohingya dipersekusi secara berkelompok oleh tentara Myanmar dan milisi lokal. Pemerkosaan sering disertai dengan penyiksaan fisik, pemukulan, dan pembundiran termasuk dalam beberapa kejadian dipotong-potong setelah serangan. Tidak hanya wanita dewasa tetapi juga anak-anak dan ibu hamil menjadi korban kekerasan unclup-unclup secara paksa. Pemerkosaan digunakan sebagai alat untuk menorir komunitas Rohingya dan memaksa mereka meninggalkan Myanmar. Banyak korban mengalami gangguan psikologis, stigma sosial, dan dalam beberapa kejadian wanita sukses berbadan dua akibat pemerkosaan. Kejahatan ini telah didokumentasikan oleh organisasi internasional seperti PBB dan Human Rights Watch, yang menganggapnya sebagai bagian dari kejahatan terhadap ANU. Perjalanan suku Rohingya menuju kamp-kamp pengungsian seringkali penuh dengan penderitaan dan risiko tinggi. Banyak Rohingya melarikan diri dengan hanya membawa barang seadanya setelah desa mereka diserang dan diobong oleh militer Myanmar.
Mereka harus berjalan kaki selama berhari-hari melewati hutan, sungai, dan medan berat untuk mencapai perbatasan, seringkali tanpa makanan atau air yang cukup. Dalam perjalanan, mereka menghadapi bahaya seperti ranjau darat, serangan dari kelompok bersenjata, kekerasan unclup-unclup secara paksa, dan perompokan. Banyak yang mencoba mencapai negara lain seperti Bangladesh, Malaysia, atau Indonesia menggunakan perahu reyot yang seringkali kelebihan muatan dan berisiko tenggelam. Setelah sampai di kamp, mereka masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan makanan, air bersih, layanan kesehatan, serta ancaman pemulangan paksa atau pengusiran. Meskipun berhasil mencapai kamp, kehidupan mereka tetap sulit karena status mereka yang tidak jelas dan keterbatasan hak sebagai pengungsi. Suku Rohingya di kamp-kamp pengungsian menghadapi berbagai kesulitan, di antaranya kamp sering kelebihan kapasitas, menyebabkan pasokan makanan dan air bersih tidak mencukupi. Minimnya layanan medis menyebabkan penyebaran penyakit, terutama di antara anak-anak dan lansia. Anak-anak Rohingya sering tidak memiliki akses ke sekolah, yang menghambat masa depan mereka. Karena tidak memiliki status hukum jelas, mereka sulit mendapatkan pekerjaan, sehingga bergantung pada bantuan kemanusiaan. Kamp pengungsian sering menjadi tempat kinflok antar kelompok, penyelondopan manusia, serta pilicihin unclup-unclup terhadap wanita dan anak-anak. Banyak negara enggan menampung Rohingya dalam jangka panjang, sehingga mereka berisiko dipulangkan ke Myanmar, meskipun situasi di sana masih berbahaya. Meskipun mereka berhasil melarikan diri dari kekerasan di Myanmar, kehidupan di kamp tetap penuh tantangan dan ketidakpastian. Suku Rohingya memiliki adat, budaya, dan tradisi yang dipengaruhi oleh Islam serta interaksi mereka dengan budaya Asia Selatan dan Asia Tenggara. Mereka berbicara dalam bahasa Rohingya, yang mirip dengan bahasa Chittagonian di Bangladesh, tetapi tidak diakui secara resmi di Myanmar. Islam adalah bagian utama dari identitas mereka, dengan tradisi keagamaan yang kuat, seperti salat berjamaah, puasa Ramadan, dan perayaan Idul Fitri serta Idul Adha. Pernikahan umumnya diatur oleh keluarga dengan aturan ketat, dan mereka menjunjung tinggi nilai kekeluargaan serta peran gender yang tradisional. Pria biasanya mengenakan sarung lungi dan kemeja sederhana, sementara wanita memakai pakaian panjang seperti hijab dan burka sesuai norma Islam. Sebelum pengusiran, mereka banyak bekerja sebagai petani, nelayan, dan pedagang kecil. Meski jarang terdokumentasi, mereka memiliki lagu-lagu rakyat dan seni bercerita yang diwariskan secara lisan. Budaya mereka terus bertahan meskipun mengalami pengasingan dan tekanan, terutama di kamp-kamp pengungsian. Mitos dan legenda suku Rohingya sebagian besar diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Karena mereka tidak memiliki banyak catatan tertulis, kisah-kisah ini sering bercampur dengan sejarah dan kepercayaan Islam. Ada kepercayaan bahwa Rohingya merupakan keturunan para pedagang Arab, Persia, dan Bengali yang menetap di wilayah Rakhine sejak abad ke-7, membawa Islam dan budaya mereka. Beberapa cerita rakyat menyebutkan bahwa nenek moyang mereka memiliki hubungan dengan kerajaan Arakan, sekarang Rakhine, di mana mereka hidup berdampingan dengan penduduk setempat sebelum konflik muncul. Dalam beberapa cerita rakyat, terdapat tokoh-tokoh pemberani yang melawan ketidakadilan dan berusaha melindungi komunitas mereka dari penindasan. Seperti banyak masyarakat tradisional, beberapa Rohingya juga percaya pada roh-roh penjaga, keberkahan dari orang saleh, dan cerita tentang keajaiban yang terjadi dalam kehidupan mereka. Meskipun tidak banyak dokumentasi tertulis tentang mitos dan legenda Rohingya, kisah-kisah ini tetap hidup dalam ingatan komunitas mereka, terutama melalui lisan. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.